Presiden terpilih Prabowo Subianto beri ucapan dan doa di Hari Buruh tahun 2024. Presiden Jokowi serahkan sertifikat tanah elektronik di Banyuwangi. Gagal di semifinal Indonesia masih berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Gunung Ruang kembali erupsi berpotensi tsunami. Halo, selamat selamat pagi. pagi. Apa kabar Festi? Alhamdulillah baik dong. Happy banget loh hari ini aku rasanya bisa menyapa pagi lagi ya kan. Pemirsa Tivo TV di rumah, mudah-mudahan dimanapun Anda berada tetap sehat selalu ya. Semoga juga di hari yang berbahagia ini karena di hari ini ya 2 Mei 2024 ini juga bertepatan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang tentu harapannya kita juga berharap kepada seluruh anak-anak Indonesia. Pendidikan Indonesia bisa lebih maju lagi seperti itu ya, lebih baik lagi seperti dan itu. juga guru-guru tentunya yang ada di Indonesia ini sejahtera. Pendidikan itu juga bukan hanya bisa dirasakan tapi juga bisa diakses, baik yang punya buku Betul. ataupun nggak punya buku, punya kuota internet ataupun yang nggak punya kuota internet. Gitu kan betul Fes sekali. maksudnya. Benar banget, dan kita berharap di Hari Pendidikan Nasional ini seperti yang juga sudah disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga memberikan ucapan selamat atas Hari Buruh yang Betul. kemarin baru saja kita rayakan bersama-sama, karena ada kabarnya di beberapa titik di Indonesia ini juga ada aksi damai seperti Betul. itu. Dan sekali lagi kita berharap semoga saja kondisi pagi hari Anda yang mungkin pada pagi hari ini sedang Tetap ceria. beraktivitas ya. Dan juga tetap terbitkan semangat. Saya Wira Adanta. Dan saya Festi Ramadi. Ini Inilah dia Menyapa Pagi Tirvo TV selengkapnya. Ya, selamat pagi saja bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin pada hari ini masih dalam suasana Hari Buruh, begitu karena memang hari ini sebelumnya sedang berbondong-bondong Betul. ya. Kemarin berbondong-bondong kan untuk memperingati Hari Buruh Nasional Aduh, seperti seneng itu. banget ya. Karena kabarnya sekarang Festi ini presiden terpilih ya, ini Prabowo Subianto juga memberikan ucapan selamat Hari Buruh Internasional. Di mana informasi terakhir yang juga kami dapatkan bahwa presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024 tahun 2029 ini Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2024 kemarin, Fes. Wow, keren banget ya. Karena memang di Hari Buruh ini Yes. semua orang-orang pada berbondong-bondong ya. Dan juga dirinya menyampaikan harapan untuk buruh ke depannya agar semakin maju dan semakin sejahtera untuk menuju Indonesia emas. Ini dia liputan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Buruh Nasional 1 Mei 2024. Semoga seluruh pekerja di Indonesia dan keluarga besar buruh semakin maju, semakin sejahtera, semakin kompak, bersatu untuk bersama-sama berjuang menuju Indonesia Emas. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh warga negara Indonesia, semua pekerja, semua buruh dan keluarganya. Agar anak-anak dan cucu-cucu kita mengalami Indonesia Emas yang lebih hebat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Senang Oke, ya? kalau tadi kan ada Prabowo Subianto ya mengucapkan selamat Hari Buruh seperti itu ya. Dan ada beberapa juga jenderal-jenderal seperti Jenderal Sigit Prabowo juga mengucapkan terima kasih loh karena acara buruhnya itu Berjalan lancar. Betul, lancar. seperti itu. Damai begitu ya, walaupun mungkin di beberapa daerah dilaporkan ada kepadatan, tapi sekali lagi di tahun 2024 ini penyampaian aksi damai yang dilakukan oleh kawan-kawan buruh begitu kan, ini berjalan dengan damai seperti itu. Ini yang tentu kita harapkan sekali
sekali lagi pemirsa ya, Festi. Betul Karena banget. sekali lagi kita sudah menantikan lah resolusi-resolusi, upaya-upaya terbaik yang harapannya nantinya demi kebaikan kita bersama. Betul banget. Dan Mhm tentunya mhm mhm. Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh elemen masyarakat yang memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 dengan aman dan juga tertib. Ya, sebenarnya Festi diharapkan pada May Day tahun ini para buruh ini dan juga para pekerja di Indonesia semakin sejahtera. Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2024, seluruh elemen masyarakat pekerja buruh menggelar aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat dan Stadion Madia Senayan, Jakarta pada 1 Mei 2024. Dalam kesempatan ini, sejumlah petugas gabungan pun dikerahkan agar aksi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh elemen yang ikut serta memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 dengan aman dan tertib. Lebih luas ia mengatakan selama ini buruh merupakan salah satu motor penggerak pembangunan nasional. Ia berharap May Day 2024 ini buruh di Indonesia dapat semakin sejahtera. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ulang tahun buruh internasional. Dari hasil pemantauan yang kita ikuti, hari ini ada kurang lebih 71 titik yang diikuti oleh kurang lebih 121 elemen dan puluhan ribu buruh yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan salah satunya hari ini rekan-rekan buruh yang ada di Jakarta melaksanakan kegiatan di Istora Senayan. Walaupun sebelumnya tentunya melaksanakan kegiatan dalam rangka memperjuangkan hak buruh, kesejahteraan buruh, perlindungan, dan tentunya hal-hal lain. Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman Serikat Buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai dengan hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib, dan setelah ini dari lapangan akan berpindah masuk ke Istora untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di Hari Buruh Internasional. Kemudian dalam kesempatan ini tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh karena apapun beliau-beliau semua, rekan-rekan buruh semuanya adalah motor penggerak pembangunan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di angka 5%, nomor 2 di dunia, dan ini salah satunya adalah karena kerja keras dari teman-teman buruh. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Festi dan Yes. pemirsa ya, ini yang juga sedang ramai sekali diperbincangkan adalah puluhan ribu buruh yang tergabung dari Partai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini memadati kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu pagi kemarin. Wow, dan mereka juga berkumpul untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang digelar di Istora Madia Wah, seru Senayan. banget ya. Banget. Serikat Buruh melakukan aksi besar-besaran dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Berdasarkan pantauan tim liputan Sinpo TV, situasi di Istora Madia Senayan sudah ramai dipadati ribuan buruh sejak Rabu pagi untuk merayakan May Day Fiesta. Puluhan buruh dari gabungan Partai KSPI, buruh daerah, dan Jabodetabek sudah hadir di lokasi sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 3.454 personil gabungan Polda Metro Jaya yang terdiri dari Polres Jajaran, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta sudah siap mengamankan kegiatan yang dilakukan oleh para buruh dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada perayaan Hari Buruh. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Oke, Wira dan juga pemirsa, ternyata di Hari Buruh ini ya terdapat May Day Fiesta seperti itu, ya nggak sih? Keren Pasti banget. seru banget, pasti rame banget Hmm. karena kita pasti berharap kalau kita yang namanya Hari Buruh itu pasti bukan hanya penyampaian aksi damai, Betul, tapi tapi ada acara hal-hal yang unik yang musik, lainnya gitu ada kan. pertunjukan, Pertunjukan, kayak ada begitu-gitu. penampilan-penampilan seru unik gitu kan, menyenangkan pokoknya kalau misalnya kita ada di sana, ya nggak sih? Sayang banget kita nggak kesana Enggak kemarin ya. dong, kalau Harusnya menyapa pagi live tuh dari saat kita dangdutan bareng tuh ya.
Jadi ini pemirsa ya, ada ribuan masa aksi Hari Buruh Internasional 2024 atau May Day yang memadati kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan kali ini para buruh membawa sejumlah atribut unik saat aksi demo itu guna untuk menyuarakan aspirasi mereka. Sekitar 50.000 pekerja yang tergabung dalam para serikat buruh menggelar demonstrasi pada peringatan Hari Buruh atau May Day. Aksi tersebut dilakukan di dua lokasi yakni Patung Kuda dan Stadion Madia GBK Jakarta. Adapun dalam aksi kali ini, para serikat buruh datang dari berbagai golongan, mulai dari pekerja pabrik, ojek daring, hingga ibu rumah tangga. Yang menarik dari aksi demo ini adalah banyaknya para buruh yang memakai baju unik seperti pantomim. Tak hanya itu, mereka juga membawa atribut seperti bendera dan juga poster. Hal ini dilakukan dari inisiatif para serikat buruh Indonesia untuk menyuarakan dan menyampaikan segala aspirasi mereka. Dari Jakarta, Sally Siregar, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan tentunya adanya Hari Buruh ini untuk memberikan aspirasi mereka kepada masyarakat atau pemerintah ya, apa saja diperlukan untuk buruh-buruh selanjutnya untuk bisa lebih baik, seperti itu ya Wira ya. Bener. Pasti tapi satu pertanyaan nih yang pengen saya tanyain ke kamu. Kira-kira kalau seumpamanya kamu mewakili kawan-kawan buruh, khususnya kawan-kawan jurnalis nih ya, yang juga ingin menyampaikan pendapat kepada mereka, kira-kira kamu mau pakai kostum apa? Pakai kostum apa ya? Sailor Aku Moon. mau pakai kostum pahlawan deh. Oh, kayaknya. baik. Sekali lagi congratulations untuk kawan-kawan buruh. Semoga saja di Hari Buruh ini segala doa dan harapan kita Betul, semua ini harapan kita bisa bisa dapat terwujud ya, impian kita, apapun yang kita inginkan yang belum tercapai, semoga di tahun ini 2024 ini bisa segera terwujud. Seperti juga harapan dari para guru di Betul. Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan dengan hari ini ya, Pastinya 2 hadiah kesejahteraan. Mei 2024. Nah, Betul. informasi selengkapnya kami Usai jeda hadirkan. berikut Jangan ini. pindahkan channel, tetap bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi bersama saya Festi Rahmadi. Saya Wira dan menyapa Anda dari seluruh penjuru tanah air. Dan Betul. selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini melalui siaran YouTube kami @Sinpo TV. Hari ini Festi ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Betul, 2 Mei 2024 ya. Benar. Pada 2024 pendidikan Indonesia sudah termasuk pada golongan pendidikan yang baik. Tapi ya ini disayangkan untuk membangun dunia pendidikan saat ini kesejahteraan guru di Indonesia masih kurang diperhatikan oleh pemerintah, terutama guru yang bertugas di daerah terpencil yang jauh dari kata sejahtera. Guru tidak hanya menjadi pendidik tetapi juga arsitek yang membentuk ruang belajar yang inspiratif dan mendukung perkembangan siswa. Pengamat pendidik dari Vox Populi Institute, Indah Karisma Miyaji, menilai bahwa anak-anak cerdas dan berprestasi di Indonesia belum mau menjadi guru. Hal ini disebabkan oleh kesejahteraan bagi para guru yang masih jauh dari harapan. Lebih lanjut, dia menilai bahwa sampai saat ini juga belum ada konsep untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kajian Bank Dunia mengatakan bahwa rasio guru dan murid di Indonesia masih terlalu tinggi dibandingkan negara lain. Diketahui pada 2018 saat Indonesia memiliki kurikulum baru, OECD meminta Indonesia harus memastikan ada pelatihan untuk para guru sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan. Lalu tahun 2022 Indonesia malah mengganti kurikulum lagi. Indra juga menambahkan bahwa OECD menilai Indonesia perlu melakukan pelatihan atau monitoring guru dan mumpuni hal ini juga tidak direalisasikan. Padahal guru di Indonesia banyak yang sudah puluhan tahun mengajar tapi tidak pernah dilatih karena memang pemerintah tidak memiliki konsep professional development. Sinpo TV melaporkan. Kalau saya lihat ya di TikTok ya atau di X Beberapa gitu, sosial media ya. yang banyak cerita tentang bagaimana perjuangan guru yang harus berangkat harus nyebrang kali dulu, jembatan dulu, getek, belum pakai getek. jembatannya rusak seperti itu ya. Bener, seperti itu. Tapi namanya guru kan namanya pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itu dia. Gitu loh. Tapi kenapa ya rata-rata di Indonesia ini guru masih belum diperhatikan kesejahteraannya. Seperti gaji honorer yang saat ini masih di bawah 300.000. Padahal kalau kita lihat di luar negeri ya atau misalnya dimanapun itu guru itu sangat diperhatikan loh sama
masyarakatnya seperti itu. Berbeda Betul, sekali dan dengan agak Indonesia. miris ya kalau kita lihat ya bahwa memang kalau kita bisa perhatikan, saya pernah sempat ke Lebak, ke Banten itu perjalanan kurang lebih 7 jam dari Betul. Jakarta Lalu? dan benar-benar di saatnya itu gurunya miris banget, Fes. Kadang gaji 1 bulan, gaji 3 bulan itu dirapel di bulan keempat dan Oh my kelima seperti itu. God. Semoga saja di Ini hari tidak terjadi ya di pendidikan ini adanya Hari Pendidikan Nasional ini tidak terjadi lagi guru yang tidak sejahtera seperti itu betul, ya. mewakili para guru-guru karena kebetulan ibu saya juga seorang guru nih, Festi. Oke. Nah, pemirsa, hari ini ya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tantangan bangsa untuk menjadi Indonesia Emas 2045 sudah di depan mata. Dan perlu berbagai inovasi yang harapannya mampu membuat bangsa semakin berjaya. Terkait hal tersebut kami sudah mewawancarai founder Mengajar Desa Gardian Ardi. Oke. Ya, pemirsa, hari ini tepatnya pada tanggal 2 Mei 2024 diperingati dengan Hari Pendidikan Nasional. Tentunya kita untuk menghadapi tantangan-tantangan pendidikan bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita sudah terlihat semakin di depan seperti itu. Dan kita juga tentunya memerlukan berbagai inovasi dan juga gerakan-gerakan positif. Dan bersama kami sudah bergabung Bang Gardian Ardi selaku dari founder Mengajar Desa. Halo, selamat pagi Bang Gardian. Halo, selamat pagi. Bang Gardian, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV untuk berdiskusi terkait dengan hari memperingati pendidikan nasional seperti itu. Bang Gardian sehat ya hari ini ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat, Tetap alhamdulillah. semoga tentu di Oke, momen Hari Bang Pendidikan. Gardian, pertanyaan dari saya nih, sebagai selaku founder dari Mengajar Desa seperti itu, melihat tantangan bangsa Indonesia saat ini terkait ada kaitannya dengan pendidikan, seperti apa yang bisa dilihat oleh Bang Gardian? Oke, oke. Yang pertama kita melihat ya bahwa saat ini pendidikan di Indonesia, ketika kita tanya apakah pendidikan di Indonesia itu sudah maju, jawabannya memang belum maju sepenuhnya. Tapi kita ada di track yang baik untuk memajukan pendidikan. Betul. Nah, semenjak memang ada diluncurkannya kebijakan Merdeka Belajar, tentu ini merupakan sebuah akselerasi yang luar biasa untuk pendidikan di Indonesia. Saya melihat bahwa potensi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini sangat baik, meskipun memang pada tata pelaksanaannya belum 100% kita bisa mengikuti sesuai dengan kebijakan. Nah, tetapi memang kabar baiknya adalah kita ada di track yang baik untuk untuk memajukan pendidikan meskipun memang masih banyak masalah. Namun sebenarnya yang paling saya soroti khususnya memang karena kami itu bergerak di pendidikan yang ada di desa, sebenarnya ada satu hal yang memang tentu jadi isu yang memang sangat menarik untuk dibahas di Hari Pendidikan Nasional kali ini gitu. Yaitu itu adalah kesejahteraan guru ya. Kesejahteraan guru yang mana tentu dari segi kebijakan saat ini kita sebenarnya sudah baik dari segi pendidikan, namun sayangnya memang tidak diiringi dari kesejahteraan guru, sehingga memang pada akhirnya apa yang menjadi kebijakan meskipun itu baik, akhirnya tidak optimal dikarenakan memang guru yang tidak dibayar secara layak gitu ya. Dan kalau kita misalnya melihat saat ini, kita itu apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu sebagai salah satu negara dengan gaji guru yang paling rendah di Asia Tenggara. Betul. Jadi pandangan dari Bang Gardian ini memang kalau kita lihat dari pendidikan Indonesia ini sudah cukup baik seperti itu ya, dengan tadi adanya akselerasi Merdeka Belajar seperti itu. Namun ada sangat disayangkan kesejahteraan guru pada saat ini masih belum diperhatikan oleh pemerintah seperti itu ya. Dan ini pastinya bakal jadi catatan ya untuk kita semua seperti itu. Dan Bang Gardian terkait dengan gerakan yang diinisiasi oleh Bang Gardian sendiri nih ya, adanya Mengajar Desa. Mengapa harus mengajar desa? Apa yang membuat akhirnya Bang Gardian ini tergertak hatinya, tersentil gitu ya hatinya untuk kayaknya aku harus buat gerakan mengajar desa. Oke. Jadi saya itu tinggal di Cianjur. Jadi Kabupaten Cianjur itu sebenarnya kalau secara jarak itu tidak terlalu jauh dari pusat dari Jakarta. Kita hanya terpaut 100 km dan kita tidak jauh juga dari kota Bandung sebagai memang ibu kota Jawa Barat. Nah, tapi apabila kita melihat Kabupaten Cianjur itu punya indeks pembangunan manusia paling rendah di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu ada 27 kabupaten kota dan Kabupaten Cianjur itu selalu menempati posisi ke-27 di Jawa Barat.
Dan ketika kita melihat, saya itu tinggal di desa, saya lahir dan tumbuh di desa. Sejak memang SMP saya itu sekolah di desa, tapi pada saat saya sekolah di desa, jujur pada saat itu saya belum merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki untuk pendidikan. Nah, tapi hal itu mulai terasa ketika saya diberikan kesempatan untuk sekolah di salah satu sekolah SMA terbaik di saya gitu pada saat itu. Dan ketika saya memulai sekolah pada saat itu di SMA, saya melihat ternyata memang ada beberapa kesenjangan pendidikan dari yang asalnya saya rasakan pada saat itu di desa. Kemudian pada saat saya pindah ke salah satu sekolah yang baik di kota Cianjur, ternyata memang ada banyak kesenjangan. Salah satunya memang secara akses, ya, betul, fasilitas, dan tentu memang kualitas dari tenaga pengajar, bahkan memang lingkungan, fasilitas penunjang kita untuk pendidikan. Nah, dari saat itu saya melihat bahwa ternyata memang teman-teman saya di desa tidak akan sulit gitu ya, akan sedikit lambat untuk maju dikarenakan memang akses pendidikannya pun berbeda dari yang teman-teman yang ada di kota. Akhirnya pada saat itu kita mencoba melakukan diskusi dan kita sadar bahwa ternyata memang pendidikan itu sebenarnya bukan hanya masalah di Indonesia saja, tapi memang masalah yang ada di seluruh dunia. Kemudian pada saat itu kita berdiskusi dengan beberapa teman saya yang tentu ini menjadi co-founder dari Gerakan Mengajar Desa. Akhirnya kita mendiskusikan gimana cara kita memberikan kontribusi untuk negara kita, untuk daerah kita Cianjur pada saat itu dengan kapasitas kita sebagai siswa SMA pada saat itu. Akhirnya ya udah kita memilih pendidikan sebagai section utama, sebagai main issue atau isu utama yang memang akan kita galakan pada saat itu. Akhirnya kita bikin namanya Gerakan Mengajar Desa yang pada saat itu hanya ada di Kabupaten Cianjur saja, Kak. Kemudian kita mencoba tuh di Kabupaten Cianjur membuka secara terbuka, siapa saja boleh tergabung ke dalam Gerakan Mengajar Desa. Nah, ternyata memang di dalam waktu itu punya 700 orang yang mendaftar. Pada saat itu hanya di Kabupaten Cianjur saja. Akhirnya 700 orang ini kita coba seleksi menjadi 150 orang dan 150 orang ini kita kirim ke desa-desa yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, selanjutnya akhirnya di Cianjur sendiri pada saat itu kita berkembang, kita mengembangkan ke tingkat Jawa Barat dan sampai hari ini Gerakan Mengajar Desa sudah ada di seluruh Indonesia. Jadi secara singkat tuh seperti itu ya. Kenapa kita bikin Gerakan Mengajar Desa, karena memang isu pendidikan ini tuh sangat penting, khususnya memang ada di desa, karena memang saya asli orang desa. Betul, oke. Jadi memang dari situlah awalnya Mas Gardian ini tergetak gitu ya hatinya untuk kayak, oke kayaknya kita harus membuat mengajar desa. Apakah di situ ada targetnya Mas Gardian? Dan kira-kira pelajaran yang diberikan tuh seperti apa? Apakah ada target usia? Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan oleh Gerakan Mengajar Desa ini mungkin dari SD hingga SMP. Batasannya seperti apa nih Mas Gardian kalau boleh tahu? Oke. Jadi di kami di Gerakan Mengajar Desa yang menjadi target itu adalah anak sekolah dasar. Nah, kenapa anak sekolah dasar? Karena memang menurut penelitian, menurut para ilmuwan pun ketika kita ingin merubah suatu karakter atau membangun suatu karakter itu dimulai dari usia dasar. Dan ketika memang kita sudah memberikan yang terbaik di usia dasar, maka insya Allah di tahap selanjutnya atau di level selanjutnya itu akan baik gitu. Nah, kita melihat itu akhirnya kita memilih untuk untuk yang kita ajar itu adalah anak-anak SD atau anak-anak seusia SD yang memang putus sekolah. Kemudian untuk target relawan sendiri, kita itu rata-rata memang anak SMA dan juga perguruan tinggi. Jadi memang kita berkolaborasi antara siswa dan mahasiswa. Sehingga memang itu menghasilkan satu kekuatan yang baik sebenarnya memang. Nah, terus apa yang kita ajarkan? Sebenarnya ada 10 subjek yang kita ajarkan, tetapi memang dari 10 subjek itu terbagi menjadi 2 rangkuman utama. Yang pertama itu kita ada pendidikan karakter atau karakter building, yang mana isinya itu kita ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang penting. Pendidikan itu bukan hanya annual report atau laporan tahunan saja, dan pendidikan itu sebenarnya dapat memberdayakan semuanya. Kalau dalam konteks ini memperbaiki ekonomi ya pendidikan dapat memperbaiki ekonomi dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah fun activities. Jadi kita mengelaborasikan aktivitas-aktivitas yang ada di luar, tetapi memang tetap bernilai pembelajaran. Nah, kita berdurasi kurang lebih 7-14 hari, kita langsung ada datang di desa,
Dan saya kira itu cukup ya, waktu yang sangat Hmm. cukup untuk dapat menanamkan pola pikir kepada adik-adik kita, minimalnya pada saat kita datang mereka menganggap pendidikan itu tidak penting, ketika kita datang mereka jadi menganggap pendidikan itu penting. Oke, berarti dari fokus utamanya memang, untuk sekolah dasar ya? Betul-betul dari pelajaran yang dasar, dari cara membaca untuk anak-anak seperti itu ya Mas Gardian ya? Dan dari 150, pengajar, ini memang sudah dibagi rata hanya untuk di daerah Cianjur saja? Karena kan kalau saya lihat dari riset ya, Mas Gardian ya, Mengajar Desa ini kan sudah berdiri sejak 2018 ya? Sejauh ini, Betul, betul. Mas Gardian, suara Ya, saya terdengar? terdengar, terdengar. Oke. Kalau saya lihat kan, Mengajar Desa ini kan sudah bergerak atau sudah berdiri pada tahun 2018 ya, seperti itu ya Mas Gardian ya? Nah, Betul, ini, betul. sejauh ini apakah sudah berapa wilayah yang dijangkau oleh Mas Gardian? Apakah hanya di Cianjur saja atau mungkin ada rencana untuk, mencoba ke desa-desa yang lain seperti itu Mas Gardian? Oke. Jadi di tahun 2018 kita tuh hanya bergerak di Kabupaten Cianjur saja. Betul. Pada saat itu kita punya 50, akhirnya kita kirim ke 80 desa kurang lebih. Kemudian di tahun kedua, karena memang banyak permintaan bahwa gerakan mengajar desa itu jangan hanya ada di Kabupaten Cianjur saja, tetapi memang harus ada di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Akhirnya di tahun kedua kita melakukan ekspansi ke 27 kabupaten kota dan jumlah relawan kita itu ada sekitar 2.200 orang. Dan akhirnya di tahun ketiga, alhamdulillah kita berhasil melebarkan sayap ke seluruh Indonesia. Nah, hingga kini, Kak, Gerakan Mengajar Desa itu sudah sukses melakukan pengabdian di kurang lebih 300 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita tuh punya kurang lebih 15.000 orang relawan yang tersebar di 140 kota dan 30 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kabar baiknya adalah kita itu berasal dari kabupaten atau kota yang secara indeks pembangunan manusia itu paling rendah di Jawa Barat. Tapi saat ini kita menjadi motor atau penggerak bagi pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia untuk memajukan pendidikan melalui program Gerakan Mengajar Desa ini. Jadi seperti itu, Kak. Jadi alhamdulillah ini sudah kami coba kembangkan dan memang terus kita konsistenkan bahwa Gerakan Mengajar Desa ini akan selalu ada di setiap desa dan harapannya memang ada di seluruh desa yang ada di Indonesia. Oke, tentunya juga ini bisa, semuanya seperti itu ya, desa-desa di Indonesia tidak ada lagi kekurangan-kekurangan pendidikan seperti itu ya, karena kan masih banyak sekali sekolah-sekolah yang memang tidak memadai dari fasilitas. Mungkin dari adanya Mengajar Desa ini bisa membantu, yang fasilitasnya belum cukup memadai seperti itu ya. Dan kalau boleh tahu nih Bang Gardian, di Hari Pendidikan ini kan apa sih yang perlu dikembangkan gitu dari sistem pendidikan saat ini? Kira-kira apa? Oke. Menurut kami, pendidikan di Indonesia itu harus diarahkan ke dalam fokusnya itu ke dalam pendidikan karakter. Karena kita sangat percaya bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberdayakan. Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang. Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang tidak pernah mendiskriminasi dan membeda-bedakan antara suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya harap bahwa pendidikan di Indonesia saat ini mengarah ke sana. Dan memang ada beberapa faktor yang memang jadi penunjang pendidikan di Indonesia. Kami sangat mendorong bahwa program yang atau kebijakan yang ada saat ini di Indonesia itu harus terus dikembangkan. Tapi memang harus diiringi juga dengan infrastruktur yang ada. Dan infrastruktur itu tidak hanya berkaitan dengan bangunan gitu ya, tapi infrastruktur tenaga pengajar. Kita harus memperhatikan kesejahteraan guru, yang mana saat ini rata-rata di Indonesia gaji guru itu 2,4 juta dan di daerah-daerah pelosok itu bahkan memang ada gaji yang per bulannya di bawah 1 juta, bahkan di bawah 500.000. Dan tentu itu menjadi sesuatu hal yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh. Saya berharap di pemerintahan selanjutnya kebijakan yang ada tetap dilanjutkan, tetapi memang ada satu aspek yang memang harus diperhatikan, yaitu kesejahteraan guru. Karena kita percaya bahwa kesejahteraan guru atau guru itu adalah orang yang ada di garda terdepan untuk memajukan pendidikan. Dan ketika garda terdepan itu tidak difasilitasi dan tidak disejahterakan dengan baik, maka jangan harap generasi emas kita itu akan tercapai. Maka poin utamanya adalah sinergitas pembangunan
antara kebijakan, sumber daya manusia, dan tentu infrastruktur. Baik itu infrastruktur secara fisik bangunan atau memang infrastruktur secara kebijakan, kemudian memang gaji guru, kesejahteraan guru dan sebagainya itu harus diperhatikan. Maka dari itu saya sangat yakin dan kita sangat percaya bahwa pendidikan Indonesia akan semakin maju. Oke, baik. Mas Gardian, terima kasih banyak ya atas kesempatannya telah sharing bareng sama sama Simpo TV ya, Mas Gardian ya. Karena kan memang dari segi pendidikan saat ini yang kita menjadi catatan penting adalah memang dari segi pendidikan sudah cukup baik, namun perlu digarisbawahi lagi adalah kesejahteraan guru di Indonesia dan penyebarannya mungkin dari segi pendapatan itu masih belum diperhatikan oleh pemerintah, dan harapan kami atau harapan kita semua juga kita berharap semoga pemerintah bisa segera mengatasi hal tersebut ya. Mas Gardian, terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Terima kasih banyak, Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Ada cerita apa sih tadi pada waktu kalian ngobrol, Festi? Karena dari Grand Ardi sendiri itu ya, dia itu sangat termotivasi untuk memberikan pelayanan-pelayanan pendidikan di desa-desa. Karena masih banyak sekali desa-desa yang terpencil mungkin yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, seperti dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang kurang memadai seperti itu. Maka di situ Guardian Ardi ini langsung tergertak hatinya, tersentil gitu. Kayaknya aku harus deh membuat gerakan mengejar desa seperti Wow, itu. mau dong Keren gak sih? dikejar. Ya, semoga saja Ada yang bukan mau. hanya desanya yang dikejar, ini mungkin Festi bisa mengejar Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan agar ada kejelasan nih Mengejar untuk para mimpi guru nggak Indonesia. sih sebenarnya? Mengejar mimpi, Iya kan? seperti itu kan Jakarta kota mimpi, ya Betul. kan, kota harapan gitu. Baiklah, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan. Saya Wirananto, Festi Ramadi kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi Pagi, pemirsa Ran. dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Sinpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Ya, masih menyaksikan Menyapa Pagi bersama saya Festi Rahmadi. Saya Wiranata bersama Anda. Semoga pagi hari Anda selalu dalam kondisi yang fresh, happy. Kalaupun Anda lagi sakit, semoga saja Anda lekas sembuh ya. Betul, amin. Nah, kabar pertama Festi dan juga pemirsa, ini ada kabar dari RI1 kita, Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa 30 April 2024 kemarin, Fes. Oke, dan dalam kunjungannya Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menikmati santap malam di salah satu warung mie di Kota Mataram. Dan Presiden Jokowi juga dengan tampil santai menggunakan kaos hitam lengan panjang. Kok nggak ngajak kita ya? Iya, aku juga pengen makan tahu Pak, tapi itu kan malam-malam. Dalam santap malam, Presiden Jokowi memesan salah satu menu andalan di kedai tersebut, yaitu mie gacoan level 0 dan level 1, disertai dengan minuman teh panas dan jeruk panas. Yogi selaku Kepala Cabang Mie Gacoan Kota Mataram menyatakan bahwa ini merupakan kunjungan pertama kali dari seorang presiden ke tempat mereka yang baru beroperasi selama 1 bulan. Yogi mengaku sangat senang dan berterima kasih karena kedainya telah dikunjungi oleh orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Presiden Jokowi. Dan hal ini merupakan suatu kehormatan bagi Yogi atas kedatangan Presiden Indonesia. Yogi pun berharap kedatangan Presiden Jokowi dan jajarannya dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha makanan lokal dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, kedatangan Presiden Jokowi juga menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah. Tidak hanya menikmati santapan, Presiden Jokowi juga berbaur dan menyapa warga setempat. Salah satunya adalah Abi, seorang pengemudi ojek daring yang berhasil bersuah foto bersama Presiden Jokowi. Warga lainnya yaitu Made juga merasa beruntung bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Ia tidak menyangka seorang kepala negara datang ke tempat yang ramai dan sederhana. Turut mendampingi Presiden dalam makan malam ini adalah Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman, PJ Gubernur NTB Lalu Gita Aryadi, dan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana. Tim Simpo TV melaporkan.
Wah, enak banget ya. Aku lihat Pak Presiden Jokowi menyantap masakan mie pedas. Aku nggak tahu sih level berapa itu. Saya rasa sih kalau Festi bukan kepengen menyantap makanan mie pedas, mungkin menyantap bersama dengan, pas Bapak Joko Widodo pampresnya. ya. Pas pampresnya kan di belakang banyak banget Oh, kan, Fes, alah, ya iya ya. kan? Kayak kayak begitu. Tapi ini masih berita seputaran presiden tercinta kita, Presiden Joko Widodo yang kabarnya nih Presiden, Jokowi juga menyerahkan sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat yang dipusatkan di Gor Tawang Alun, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa 30 April 2024. Dan dalam sambutannya, Jokowi menyebut bahwa sertifikat tanah yang diberikan merupakan hasil program redistribusi tanah yang terbesar di tanah air. Wow, keren banget. Presiden mengatakan sertifikat yang diterima saat ini adalah sertifikat elektronik. Meski hanya 1 lembar, namun pada sertifikat tersebut tetap mencakup data terkait luas bidang tanah hingga pemilik hak atas tanah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan pentingnya memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah. Selain itu, memiliki sertifikat tanah juga mencegah terjadinya sengketa atau konflik tanah yang sering terjadi sejak dahulu. Oleh sebab itu, Presiden minta kepada masyarakat yang telah memiliki sertifikat untuk menjaga dengan sebaik-baiknya sertifikat tersebut. Selain itu, sertifikat yang dimiliki juga harus dimanfaatkan untuk hal yang bersifat produktif. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono. Turut mendampingi juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Tim Simpo TV melaporkan. Program redistribusi ini kalau seumpamanya kamu Mhm. dapat sertifikat tanah, apa yang akan kamu lakukan, Ves? Duh, Untuk usaha atau apa? usaha Apa tuh dong. usaha apa Hari ini tuh? kan masa nggak ada usahanya, ya kan? Apa-apa kan kita pakai uang, Beb. Oh, baiklah kalau begitu. Kamar Ini mandi aja bayar, Em. iya, benar-benar. Ini mewakili, para seluruh ibu-ibu, Betul, masyarakat, Gen Z yang mungkin juga betul. sekarang sedang berpikir untuk membuat sebuah usaha. Iya, Ayo digunakan ya sertifikatnya seperti pesan dari Presiden Jokowi, jangan menggunakan sertifikat itu untuk hal-hal yang tidak penting. Ini betul. masih seputaran tentang presiden, tapi kali ini beda, bukan Presiden Jokowi, tapi ada kabar dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Nenawea, ditunjuk sebagai staf ahli Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di bidang ketenagakerjaan. Dan Kapolri berharap dengan menunjuk Andi Nenawea, hak yang diperjuangkan para buruh dapat terus dikawal dan dijaga. Mau dong, aku juga dijagain nih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau terkait keamanan perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Nenawea, sebagai staf ahli Kapolri di bidang ketenagakerjaan. Listio mengatakan bahwa pihaknya kini membutuhkan masukan untuk menangani sengketa ketenagakerjaan terkait permasalahan buruh. Lebih lanjut, ia berharap dengan menunjuknya Andi Nenawea sebagai staf ahli Kapolri, hak yang diperjuangkan buruh dapat terus dikawal dan dijaga untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Ada satu hal yang mengembirakan hari ini, tadi atas kesepakatan dari seluruh rekan-rekan konfederasi, dan ini juga bagian dari institusi Polri untuk terus mengawal terkait dengan masalah keperburuan, masalah hak-hak yang terus mereka perjuangkan. Tadi di dalam sepakat bahwa teman-teman pimpinan konfederasi dan serikat menunjuk Bung Andi Gani untuk menjadi staf ahli Kapolri di bidang ketenagakerjaan. Lapangan kita banyak mendengar bahwa banyak sekali sengketa-sengketa ketenagakerjaan yang terjadi antara buruh dengan pengusaha. Tentunya ini bukan hal yang tidak bisa diselesaikan, namun demikian tentunya kita juga butuh ada informasi, masukan, sehingga kemudian secara komprehensif kita bisa membantu menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada dengan tidak bermaksud untuk mencampuri stakeholder yang lain yang juga mungkin memiliki tugas yang hampir sama. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan.
Oke, sekali lagi ya congratulations untuk, staf terpilih yang sudah, dipilih oleh Listio Sigit, Pak Betul. Listio Sigit ya, Kapolri. Nah, kita berharapnya semoga saja dengan adanya unsur dari, buruh ini juga nantinya bisa mewakili seluruh buruh masyarakat Indonesia yang mungkin sekarang ini Aspirasinya bisa diterima, seperti itu ya. benar, harapannya itu tadi. Jadi sekali lagi ya, kalau tadi kemarin sempat kita ada, breaking news begitu tentang bagaimana pada akhirnya, apa ya, inflasi ini juga akan mempengaruhi baik untuk Betul. kesejahteraan buruh. Mhm. Ini semoga saja suaranya bisa diwakilkan melalui Oke, Kapolri. dan langsung terdengar seperti itu ya. Dan Oke. kalau misalnya berita yang satu ini seperti apa sih, Wira? Oke, dari buruh kita bergeser ke timnas pemirsa. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan dari 0-2 dari Uzbekistan di laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Senin malam. Dan meski gagal melaju ke babak final, Indonesia masih berpeluang untuk maju ke Olimpiade Paris 2024 melalui laga perebutan juara 3 melawan Irak. Pada laga ini, skuad Garuda Muda bermain menyerang sejak menit awal. Indonesia berusaha keluar dari tekanan dengan mengandalkan serangan balik cepat, namun skor 0-0 tidak berubah hingga turun minum. Pada babak kedua, Indonesia mulai bisa menembus pertahanan Uzbekistan. Garuda Muda juga sempat menjebol gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fahid. Pada menit 60 lewat Muhammad Ferrari. Ferrari menyambar bola liar yang bergulir di depan gawang Uzbekistan. Usai Nematov gagal menghalau bola yang dilemparkan Pratama Arhan. Sayangnya gol tersebut dianulir setelah wasit Senyanov mengecek VAR. Sebelum Ferrari mencetak gol, Ramadan Sananta berdiri dalam posisi offside. Wasit pun memutuskan gol Indonesia tidak sah. Setelah momen ini, Uzbekistan justru mendapatkan momentum. Mereka terus mengurung pertahanan Garuda Muda dan berhasil merobek gawang Hernando Ari pada menit 68 melalui sepakan Hussein Nurhev setelah menerima umpan dari Muhammad Qadir. Uzbekistan semakin di atas angin, tim asuhan Timur Kapadze mendapatkan kesempatan emas. Tetapi dua peluang mereka lewat tendangan Abosbek, Faizulev, dan tandukan Hussein Nurhev masih diselamatkan oleh tiang gawang. Diusirnya Ridho membuat lubang di pertahanan Indonesia. Uzbekistan berhasil menambahkan keunggulan menjadi 2-0 setelah Pratama Arhan malah memasukkan bola ke gawang sendiri. Arhan yang bermaksud menghalau bola yang bergulir di depan gawang Indonesia justru membuat kesalahan besar. Ia salah melakukan sapuan sehingga bola masuk ke gawang sendiri. Sampai peluit panjang ditiup oleh Sen Yinhao, skor 0-2 untuk Uzbekistan tidak berubah. Melalui hasil tersebut, Garuda Muda gagal lolos ke babak final Piala Asia U23 2024. Meski begitu, masih ada peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, kalau tadi adalah ada upaya nih dari Indonesia supaya kita bisa lolos ke Bisa tahap lolos. selanjutnya. Meskipun Ini kita pernah kalah dengan Uzbekistan ya dengan skor 0-2, tapi kan kekalahan adalah suatu kegagalan ya tertunda. betul. Dan bukan hanya itu, tapi kalau kita bicara tentang Indonesia sendiri itu kita sudah menantikan ini lebih dari 60 tahun loh, Fes. Ternyata masih ada hal-hal yang lain loh Iyalah, untuk kita bisa kayak maju begitu. lagi ya kan. Bahkan Karena kemarin sempat ada salah satu komika atau konten kreator Apa yang tuh? mengatakan seharusnya saya nggak mendukung Indonesia supaya Indonesia menang. oh gitu ya. Karena didukung Indonesia jadinya Indonesia malu-malu kabarnya. Tapi enggak lah ya, itu hanya sekedar Bisa guyonan aja sih. saja. Tapi semoga saja sekali lagi ya Indonesia bisa memberikan performance terbaiknya. Karena Betul. sekali lagi mau menang atau mau kalah, kita berharap performance yang terbaiknya dari timnas U23 kita. Nah, Betul. berhubungan dengan timnas U23 ini ada Presiden Joko Widodo yang juga optimis bahwa timnas Indonesia U23 akan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Dan Indonesia masih berpeluang untuk merebut tiket Olimpiade lewat dua skema, Yes. yaitu perebutan juara 3 Piala Asia U23 2024 serta lewat laga playoff interkontinental melawan wakil dari Afrika Timnas Guinea U23. Yeay. Presiden Joko Widodo menyampaikan optimismenya terhadap tim nasional Indonesia U23 untuk masuk ke Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara menanggapi kekalahan timnas Indonesia U23 atas Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23. Presiden juga menyebut bahwa dalam sebuah pertandingan pasti ada kemenangan dan kekalahan. Meskipun belum memperoleh kemenangan, Presiden Jokowi mengapresiasi semangat dan perjuangan timnas U23. Pertandingan itu pasti ada menang, ada yang kalah. Dan tadi malam saya melihat semangat kerasnya
dengan perjuangan kerasnya timnas U23 memang belum memperoleh kemenangan. Dan kesempatan dan peluang untuk masuk ke Olimpiade itu masih 2 kali diperebutkan, nanti juara 3-nya, dan kalau ya kita harapkan bisa masuk, kalau enggak masih ada pertemuan lagi nanti dengan Guinea dari Afrika. Kalau feeling saya masuk Olimpiade kita, insya Allah ya. Untuk diketahui, meskipun kalah dari Uzbekistan, tim Garuda Muda masih berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 lewat 2 jalur. Jalur pertama adalah dengan meraih juara ketiga Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 harus mengalahkan Timnas Irak U23 pada Kamis 2 Mei mendatang. Kalaupun kalah melawan Irak, tim asuhan Sintayong masih berpeluang ke Olimpiade lewat laga playoff interkontinental melawan wakil dari Afrika, Timnas Guinea U23. Timnas harus memenangi laga tersebut agar asa tampil di Olimpiade Paris 2024 bisa terwujud. Sebelumnya, Timnas Indonesia pernah sukses melaju ke Olimpiade pada tahun 1956 di Melbourne, Australia. Di bawah asuhan Tony Poganik, Indonesia tampil dalam multi-ajang bergengsi dunia itu. 68 tahun berselang, kini publik tengah berharap torehan sejarah tersebut bisa kembali terulang dengan kesuksesan Timnas Indonesia U23 merebut tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, kalau tadi kan kita ada timnas U23 yang katanya melawan Uzbekistan ini kita sempat kalah. Tapi kan kita akhirnya lolos juga dong ke babak selanjutnya, ya Yes, benar kan? banget. Ikut laga di Paris 2024 ya nggak sih? Iya, benar banget, dan kita berharap sekali ya nanti kalaupun ini nantinya bisa menang, saya rasa di kampung saya akan syukuran bubur merah putih gitu kali ya. Karena benar-benar loh pemirsa, bukan hanya Anda ya euforia ini dirasakan, tetapi di berbagai daerah Betul. kita sangat-sangat menantikan, kita haus akan kemenangan, kita haus akan kompetisi yang sehat, kita haus akan sportivitas, dan kita Betul. berharap timnas U23 bisa memberikan Yang penampilan terbaik. terbaiknya. Betul. Betul sekali. Nah, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan ya Festi. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami dalam Menyapa Pagi. Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat pagi bagi Anda yang juga baru saja bergabung bersama kami. Semoga Kami sehat selalu. kami masih berharap Anda selalu dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat-sehat Betul. saja. Dan tentunya Anda Terut- masih menyaksikan kami berdua ya. Betul. Nah, ini terutama bagi Anda pemirsa yang mungkin sekarang juga sedang menghadapi masa-masa sulit, terlebih Betul. ketika kondisi alam ini sedang Pada tidak saat ini sedang banyak bersahabat. sekali bencana alam yang terjadi di Indonesia ya. Dan tentunya terjadi bencana alam ini menarik perhatian media-media asing seperti itu ya Wira ya. Yes, benar banget. Ini ada kabar di mana Pos Pengamanan Gunung Api mencatat bahwa Gunung Ruang di Pulau Ruang, Provinsi Sulawesi Utara ini mengalami 3 kali erupsi yang berpotensi tsunami Festi. Dan letusan ketiga ini membuat status Gunung Ruang yang sebelumnya siaga menjadi awas. Penyelidik Bumi Madya di Badan Geologi mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ruang, pengunjung, serta wisatawan untuk tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 7 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Masyarakat yang bermukim di wilayah Pulau Tagulandang masuk pada radius 7 km untuk segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah daerah BPBD provinsi dan kabupaten diminta untuk terus berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Ruang. Diketahui Gunung Ruang di Sulawesi Utara kembali erupsi pada Selasa 30 April 2024. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan Kementerian ESDM melaporkan aktivitas vulkanik terbaru gunung terjadi pada pukul 8.35 waktu Indonesia bagian tengah.
Kepala PVBMBG mengatakan pihaknya telah menaikkan status Gunung Ruang dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Hal ini tentunya menjadi sebuah peringatan untuk warga yang dekat dengan kawasan Gunung Ruang untuk berhati-hati dan waspada. Tercatat ada 2057 kali gempa vulkanik dangkal, 32 kali gempa tektonik lokal, hingga gempa terasa sebanyak 7 kali. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat rumah warga yang terbakar atas kejadian tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2002, Gunung Ruang pernah mengalami erupsi kala itu. Gunung Ruang mengalami erupsi eksplosif yang disertai awan panas mengakibatkan kerusakan lahan dan melakukan pengungsian penduduk. Kalau aku tadi lihat ya cuplikan videonya ya, ada asap membumbung tinggi Benar. seperti itu, pekat, bahkan ada beberapa rumah warga di Yang sana di terbakar. Mataram yang terbakar akibat adanya letusan gunung tersebut ya, yang erupsi yang berpotensi ini akan terjadinya tsunami seperti itu. Dan ini pastinya menjadi perhatian masyarakat Indonesia ya untuk tetap lebih waspada karena ini harus segera dievakuasi nih para yang berada di kawasan Benar. tersebut gitu loh. Jadi sekali lagi mitigasi bencana ini sangat penting sekali untuk Anda Mhm. ketahui. Siapkan bahan maksud kami barang-barang atau kebutuhan Anda selama Yang 3 hari penting. ke depan karena sekali lagi tentu kita berharap ini tidak akan terjadi apa-apa, tetapi ketika ada kondisi buruk yang terjadi kita Kita tidak ada benar-benar yang sudah tahu siap. ya. Benar. Oke, kita Oke. geser masih seputar tentang gempa pemirsa, di mana gempa bumi bermagnitudo 4,2 ini juga mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi. Dan melalui akun sosial media X Twitter, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa berada di Tenggara Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gempa darat berkekuatan 4,2 magnitudo mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menyebutkan gempa itu merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar di Garut Selatan. Seperti diketahui, gempa yang mengguncang wilayah Jawa Barat bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Kabupaten Garut diguncang gempa bermagnitudo 6,2 yang terjadi pada Sabtu malam. Tim Simpo TV melaporkan. Nah, memang kalau misalnya kita ngomongin bencana alam itu nggak ada habisnya seperti itu ya. Betul. Mungkin bukan hanya ada faktor tahunan, tapi juga ada faktor lainnya yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi seperti itu ya. Dan memang hal-hal ini adalah hal-hal yang sangat menyedihkan bagi kita semua ya. Karena kan tidak ada yang mau loh adanya bencana alam seperti ini ya kan? Bener banget Festi. Dan ngomongin yang namanya bencana, ini juga ada salah satu tantangan ke depan di mana ini DBD yang juga sedang ramai sekali diperbincangkan di ibu kota bahkan di Betul. beberapa daerah. Demam berdarah dengue yang sedang ramai diperbincangkan di Jakarta ini menyita perhatian banyak sekali masyarakat. Betul, dan hal ini tentu menjadikan perhatian emak-emak dan muda-mudi untuk menjaga keluarga mereka dalam kondisi yang sehat dan bebas dari DBD. Halo, perkenalkan saya Welsa Vindusia. Saya mewakili para momis yang ada di Surabaya. Sepengetahuan saya tentang DBD itu kan sejenis penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Dan menurut saya itu kalau telat penanganannya sih pasti amat sangat berbahaya sih kalau itu. Lalu kalau tentang ada atau tidak keluarga saya yang terkena DBD pada hari ini ya, alhamdulillah sampai sekarang sih belum ada dan tidak pengen juga gitu. Lalu apa yang bisa saya lakukan ketika ada keluarga saya ketika terkena DBD adalah pasti segera saya bawa ke rumah sakit. Kalau sudah menunjukkan gejala dan sudah tampak ruam, apalagi kalau sudah demam berhari-hari tidak turun, itu sudah pasti saya bawa ke rumah sakit itu. Untuk pesan-pesan kepada pemerintah, perlu ditingkatkan lagi ya untuk sadar tentang bahaya DBD ini pada masyarakat. Apalagi kan sudah setiap daerah itu, setiap kampung biasanya itu kan pasti ada kader-kadernya. Menurut saya itu lebih cepat ini sih, lebih rutin aja untuk penanganannya di rumah-rumah, untuk pengecekan di semua kader itu, karena lebih cepat lebih baik untuk penanganannya. Jadi jangan sampai ada wabah di Surabaya ini khususnya wabah DBD itu, aduh ngeri banget sih sebenarnya. Jadi ya jangan sampai. Pesan saya pada pemerintah adalah sosialisasi yang benar, bagaimana dampaknya, gejalanya, resikonya,
dan kader-kadernya juga harus lebih rutin lagi untuk ke rumah-rumah warga sih untuk pengecekan bak mandi atau penampungan air. Terima kasih. Pesan untuk pemerintah, mungkin untuk dinas-dinas terkait lebih sering melakukan fogging di daerah-daerah yang memang rawan terkena DBD. Lebih rajin lagi untuk melakukan fogging di kompleks-kompleks agar menekan pertumbuhan nyamuk-nyamuk Aedes aegypti. Anak DBD kalau sudah tahu ya langsung ke rumah sakit ya Kak, supaya cepat penanganannya ditangani lebih intensif gitu. Kalau untuk dari sebelumnya ya Kak, jadi kalau seumpama sudah tahu itu ada tanda-tanda dari DBD, otomatis yang pertama istirahat, yang kedua minum air putih, terus karena demam tinggi pasti dikompres. Ada nggak pesan untuk ke pemerintah tentang penanganan DBD? Ada, jadi minta tolong untuk pemerintah lebih sigap ya, karena DBD ini adalah salah satu penyebab kematian, terutama pada anak-anak ya Kak ya. Kayak ada mungkin sosialisasi ke pemerintah daerah, ke puskesmas, lebih sering sosialisasi. Jadi kayak pentingnya menjaga lingkungan sekitar, terus pentingnya menjaga makanan gitu kan. Atau mungkin ada fogging, jadwal fogging sering gitu sih Kak, menurut saya. Sepengetahuan saya, DBD itu penyakit atau virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri yang terkena DBD, menurut pengalaman pribadi saya sendiri melalui adik saya gitu, demam tinggi yang tidak kunjung reda, seluruh tubuh terasa linu, mual bahkan muntah-muntah, dan waktu itu penanganannya langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Karena di puskesmas harus dirujuk setelah cek darah, cek lab, langsung dirujuk ke rumah sakit terbesar di daerah tersebut. Dan di sana dirawat untuk mencegah DBD. Sebaiknya pesan untuk pemerintah, tingkatkan lagi kebersihan di area lingkungan rumah, di dalam dan di luar rumah melalui perangkat desa seperti ibu-ibu PKK mungkin ya. Kalau bisa, biasanya kan hanya formalitas nih, formalitas mereka hanya untuk setor foto bukti, misalnya keadaan kondisi rumah, bak, dapur, dan di sekitar rumah. Kalau bisa jangan cuman dijadikan foto dan dokumen saja, tapi dilakukan benar-benar untuk mencegah. Ayo, kebersihan dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya untuk formalitas. Itu sih yang menurut saya harus diperbaiki. Untuk pemerintah, untuk kerahkan kepada ibu-ibu PKK, jangan hanya untuk
sekedar foto dan diserahkan untuk sebagai syarat dan dokumen saja, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita menjaga kebersihan demi untuk kebersamaan, kesehatan bersama. Untuk saya sekian. Oke, kalau itu tadi adalah tanggapan mama kita yang tentunya berharap apakah mereka tahu tentang DBD dan apakah mereka apa yang akan mereka lakukan ketika Betul, betul. menghadapi keluarganya sedang DBD. Itu tadi adalah kutipan yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari berbagai daerah di Indonesia yang mudah-mudahan saja bisa membuat kita jauh lebih awas lagi. Nah, terkait hal tersebut kami juga memiliki wawancara Kemenkes di mana kasus demam berdarah memang harus menjadi perhatian khusus karena ada beberapa resiko DBD, bahkan resiko tertingginya dapat menyebabkan kematian. Betul, dan untuk itu kami akan menghadirkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Komunikasi dan juga Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, terkait apa saja sih yang harus diwaspadai dan cara penanganannya. Berikut laporannya. Ibu Siti Nadia Tarmizi, sebelumnya terima kasih sudah mau diajak diskusi kembali bersama kami di Sinpo TV. Saya Syam Hakung. Bu Siti Nadia Tarmizi, kalau misalnya kita melihat situasi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta seperti itu, ini kasus demam berdarah dengue seperti itu, ini semakin meningkat, Bu. Ini apa, Bu, yang menyebabkan kasus ini terus meningkat dari hari ke hari? Ya, pertama tentunya kita tahu ya bahwa, penyakit demam berdarah ini, salah satu, faktor yang tentunya sangat berperan adalah faktor yang kita sebut sebagai nyamuk Aedes aegypti. Nah, kalau kemudian, di musim pancaroba, artinya perubahan dari musim panas ke musim hujan ataupun musim hujan ke musim panas, seringkali kita melihat di sini terjadinya peningkatan kasus demam berdarah. Dikarenakan, pada kondisi ini seringkali, sarang nyamuk itu sangat memungkinkan untuk bertambah. Dikarenakan kita tahu banyak ya, tempat-tempat yang bisa membuat potensi menjadi sarang nyamuk, itu akan kemudian bertambah. Karena misalnya panas, tiba-tiba hujan deras ya. Nah, mungkin ada seperti lekukan apapun, sekecil apapun itu bisa menjadi tempat penampungan air ya, misalnya kaleng bekas atau botol yang pecah terbuka ataupun juga, eee seperti tempat, penampungan kaleng ataupun, ban ya, sisa-sisa bekas itu semua yang bentuknya agak seperti cekungan, itu bisa tentunya menjadi penampungan air. Nah, kalau kemudian dengan semakin banyaknya, tempat-tempat penampungan air, ini berpotensi untuk menjadi tempat sarang nyamuk. Dan nyamuk kalau tempat untuk dia bertelur banyak, otomatis ya, dia akan, berkembang biak lebih banyak. Kalau musim panas kan mungkin, dia akan cepat kering airnya sehingga tidak bisa membuat untuk tempat nyamuk berkembang. Atau kalau benar-benar musim hujan, baru hujan sebentar, terus hujan besar, ya udah telur-telurnya kemudian, terbuang karena oleh ada air hujan yang cukup deras berikutnya. Nah, tapi kalau yang kemudian kita tahu musim pancaroba, itu pasti akan membuat sarang nyamuk bertambah. Jadi ini yang pertama, sarang nyamuk bertambah, nyamuk lebih cepat, untuk bisa menaruh telurnya. Kemudian juga ada faktor, kita tahu karena dengan adanya, nyamuk sebagai vektor pembawa virus dengue yang menyebabkan kita sakit, kalau kemudian iklim ataupun terjadi perubahan pada lingkungan, maka ini juga mempengaruhi siklus nyamuk karena si nyamuk tadi juga berkembang di dalam alam secara alami. Nah, kita tahu ada fenomena El Nino, ada kemudian curah hujan yang cukup banyak, ada juga perubahan iklim, ada pergeseran dari musim panas ke musim hujannya bergeser ya, Mas Syamil. Jadi ini adalah faktor-faktor yang tentunya mempengaruhi. Nah, dari sisi tentunya manusianya, kita tahu mungkin kita sedikit lengah dalam melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk ya, ataupun melaksanakan upaya pengendalian seperti 3M-nya. Karena kemudian, oh udah musim hujan, harusnya kita berbersih rumah, mencari potensi-potensi sarang nyamuk tadi. Tapi karena kita kemudian lengah, tindakan-tindakan ini kemudian kita terlupakan. Nah, yang lain kalau kemudian ada orang yang positif demam berdarah, mungkin terlambat ya untuk mengenali gejala, itu kemudian bisa terjadi perluasan karena nyamuknya kebetulan kan memang sudah banyak ya karena musim pancaroba. Jadi itu beberapa faktor yang tentunya mempengaruhi awareness masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menjadi peranan penting dalam
penanganan kasus demam berdarah dan juga tadi terutama faktor iklim yang memang kadang-kadang sudah kita tidak mungkin kendalikan, tapi kita bisa antisipasi dengan tadi membersihkan lingkungan kita. Ibu Nadia, kalau misalnya kita ataupun saya terutama ini membaca media sosial seperti itu, apalagi kemarin kami melakukan wawancara bersama dengan para masyarakat seperti ibu-ibu, contohnya seperti itu. Ini yang mengatakan bahwa mereka ini belum teredukasi secara keseluruhan seperti itu. Bagaimana tanggap dari kalau misalnya ada yang DBD seperti itu, ini bagaimana awalnya bermula, apakah harus menunggu bercak. Kalau misalnya saya ketahui ya Bu ya sebagai masyarakat awam seperti itu, ini kan ada bercak merah dan masyarakat kemarin sempat mengatakan ya kalau ada bercak merah baru itu dikatakan DBD. Ini seperti apa seperti itu kalau misalnya untuk mengetahui dari ini DBD atau bukan? Oke, jadi memang tidak ada gejala yang terlalu khas ya demam berdarah, kecuali kalau kemudian kita sudah melihat adanya gangguan daripada sirkulasi darah dengan misalnya munculnya bintik-bintik merah itu memang gejala khas, tapi kadang-kadang saat ini sulit ditemukan karena bintik merah itu seringkali tersembunyi ya, seperti di punggung tangan, di leher atau di punggung badan kita ya, dan seringkali masyarakat tidak terlalu ngeh dikira ini hanya gigitan nyamuk biasa. Nah, yang mungkin harus kita waspadai kalau kemudian anak ya, karena terutama demam berdarah ini terjadi pada anak usia di bawah 16 tahun. Paling banyak kasusnya pada rentang usia tersebut. Itu mengalami tentunya demam tinggi yang tidak turun-turun, yang kemudian tentunya menyebabkan kadang-kadang di hari keempat kelima badannya terasa dingin dan berkeringat dingin. Padahal ini bisa merupakan tanda syok ya. Jadi oleh karena itu kita menghimbau pada masyarakat kalau kemudian demam dan anaknya atau keluarga yang menderita gejala tersebut dan setelah minum obat juga tidak turun-turun demamnya, hari keempat, ketiga itu kalau memang masih demam segera datang kembali ke rumah sakit atau puskesmas untuk memastikan apakah demam berdarah atau tidak. Apalagi kalau kemudian disertai dengan misalnya gusi berdarah ya, atau mimisan ya, ataupun juga tiba-tiba muntah ada darahnya seperti itu ya. Jadi itu segera tentunya harus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, jangan menunda-nunda lagi. Karena bisa jadi ini sudah terjadi syok akibat daripada demam berdarah. Ya, Bu Nadia, kalau misalnya kita ketahui bersama, kalau misalnya sebagai masyarakat Indonesia, jangan jauh-jauh ke masyarakat deh, ke saya terutama kayak gitu kan, Bu. Ini kalau misalnya agak jauh ke dokter, agak jauh ke apotek, jadi mengandalkan warung setempat seperti itu yang dekat dengan tempat tinggal untuk membeli obat warungan, itu bagaimana, Bu? Apakah diperbolehkan, diperkenankan, atau ini sebaiknya langsung ke fasilitas kesehatan terdekat? Ya, jadi kalau untuk pertolongan pertama misalnya demamnya baru 1 sampai 3 hari, mungkin kalau mendapatkan obat-obat yang biasa diminum untuk menurunkan panas bisa saja. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari dan demamnya itu tidak turun-turun, bahkan cenderung badannya menjadi dingin, terasa berkeringat dingin ya, apalagi itu harus segera datang ke puskesmas terdekat. Karena bisa saja tadi kami sampaikan sudah syok. Kalau kemudian sudah terjadi gangguan daripada sirkulasi darah, itu akan sangat sulit ya kemudian untuk penanganannya. Nah, kita tahu bahwa demam berdarah ini belum ada obatnya, Mas Syam. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana tadi melakukan penanganan gangguan sirkulasi darah yang terjadi sebagai akibat infeksi demam berdarah atau virus dengue tadi. Oke, Ibu, kalau misalnya saya dari kecil tuh suka melihat ada tim dari dinas kesehatan atau misalnya dari pihak RT RW. Ini ada, tolong dikoreksi Ibu, kalau misalnya namanya salah. Ini abate atau abate gitu ya. Itu apakah itu cukup signifikan untuk akhirnya mengurangi ataupun terjadinya DBD seperti itu, Ibu? Ya, jadi upaya penanggulangan daripada demam berdarah itu bisa dilakukan mulai dari hulu, yaitu tadi ya bagaimana perilaku kita. Yang penting adalah tadi faktor nyamuk Aedes-nya itu bisa kita kurangi penyebarannya maupun penambahannya. Nah, salah satu caranya adalah kita tahu bahwa kita harus melakukan pemberantasan sarang nyamuk ataupun melakukan tindakan 3M, menutup, menguras, mendaur ulang. Nah, kita tahu bahwa nyamuk itu kan berkembang dari telur menjadi nyamuk dewasa. Iya. Nah, dan menjadi larva atau jentik nyamuk yang dikenal oleh masyarakat. Nah, kalau kita punya bak penampungan, misalnya pada daerah-daerah yang sulit air, kalau kemudian harus menguras,
sayang ya untuk mendapatkannya, airnya susah, kalau kemudian harus mengurasnya kan sayang. Tapi bagaimana caranya? Salah satu yang kita lakukan adalah dengan menutup tempat penampungan air tersebut. Tapi kalau tempat penampungan airnya besar kan nggak mungkin ditutup ya, Mas Syam Ya. ya. Jadi oleh karena itu kita bisa menaburkan serbuk abate. Serbuk abate itu adalah sebenarnya insektisida yang kemudian akan mematikan jentik-jentik nyamuk. Dia Oke. sebenarnya suatu insektisida organik yang mematikan jentik nyamuk. Jadi kalau jentik nyamuknya nggak ada, dia nggak akan berkembang kan jadi nyamuk dewasa. Oke, Ibu, kalau misalnya kita berbicara soal DBD, kalau misalnya ada pemberitaan juga soal Pak Menkes seperti itu yang menyatakan bahwa ini akan ada vaksin DBD cara satu-satunya untuk menangani kondisi DBD yang semakin melonjak angkanya seperti itu. Apakah ini memang sudah ada vaksinnya? Karena kalau misalnya saya ketahui sendiri, saya baru pertama kali mendengar seperti itu, Ibu. Ya, jadi baru-baru saja memang sudah ada ya kurang lebih 2 tahun belakangan ini sudah ada vaksin dengue yang sudah diakui keamanannya ya. Jadi memang di beberapa negara di luar negeri itu sudah mendapatkan izin edar. Yang di Indonesia pun izin edarnya juga sudah diberikan untuk vaksin dengue ini. Sebenarnya ada 2 jenis vaksin ya, vaksin dengue ini yang kemudian bisa digunakan untuk memberikan perlindungan tambahan kalau kita ragu-ragu terhadap upaya-upaya kita mencegah diri kita terlindungi dari demam berdarah. Tapi ini baru pada usia di atas 6 tahun sampai dengan 45 tahun ya. Jadi memang kalau pada anak-anak di bawah balita belum ada vaksin dengue-nya. Oke, Bu Nadia, kalau misalnya tadi disebutkan ini vaksinnya baru ada di umur-umur tertentu ya dari mohon diralat kalau tadi saya salah seperti itu nantinya. Ini dari umur 6 tahun sampai 45 tahun seperti itu ya, Bu? Kalau misalnya ini dari DBD ini atau vaksin DBD yang nantinya ini akan diwajibkan atau ini hanya orang-orang tertentu saja, Ibu? Ya, sampai saat ini vaksin demam berdarah ini masih sifatnya pilihan. Jadi bukan masuk di dalam program pemerintah. Tentunya nanti kita akan melihat lagi ya dari sisi efektivitas dan juga efisiensi. Karena kalau kita lihat kan jumlah kasus demam berdarah itu antara 80.000 sampai 100.000 kasus per tahun. Dengan kematian tentunya sekitar 6.000 sampai 10.000 kasus kematian per tahun. Nah, kalau kita bandingkan dengan TBC yang kasusnya sampai 1 juta, tentunya kalau vaksin TBC ada akan lebih efektif ya, karena 1 juta orang yang akan bisa terlindungi. Sementara kalau demam berdarah itu masih bisa kita lakukan upaya pencegahan-pencegahan lainnya selama tentunya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama tadi melakukan upaya-upaya pemberantasan sarang nyamuk, melakukan higiene sanitasi dengan baik untuk masing-masing individu itu dapat dilakukan. Baik, Ibu terakhir kalau misalnya masyarakat ingin seperti itu mendapatkan vaksin DBD ini langkahnya atau urutannya ini tata urutannya seperti apa supaya bisa mendapatkan DBD supaya tidak apa namanya tidak terjangkit dari DBD ini sendiri, Ibu terakhir ini? Ya, jadi vaksin ini karena bukan vaksin program pemerintah, tentunya bisa diakses secara mandiri, berbayar ya. Mungkin beberapa asuransi juga sudah mengcover vaksin ini, dan ini bisa didapatkan di rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Tapi kembali lagi bahwa vaksin ini bukan vaksin program pemerintah, sehingga memang harus secara mandiri dan dibayar oleh masyarakat sendiri. Ibu mohon izin satu pertanyaan lagi, dampak dari vaksin ini apa, Ibu? Ya, ini kan vaksin, jadi otomatis vaksin itu kan upaya pencegahan sekunder, artinya memberikan efek proteksi kepada kita terhadap penyakit berat ataupun kematian. Jadi dia mencegah untuk kita tidak mendapatkan tadi ya kondisi berat daripada demam berdarah ataupun kematian akibat demam berdarah. Kita ingat ya bahwa demam berdarah ini punya virus dengue, di mana virus dengue ini bahkan sudah ada 4 varian dari virus dengue, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Dan masing-masing variannya ini memiliki karakteristik tersendiri. Nah, vaksin ini tentunya bukan berarti bisa mencegah 100% untuk kita tidak terjangkiti ya, tapi kalaupun kita sakit itu akan mengurangi
potensi kita menjadi sakit demam berdarah atau dengue shock syndrome tadi. Karena kemudian kita tahu imunitas kita sudah mengenali virus dengue ini dan sudah membuat proteksi ya. Sama seperti orang yang sudah pernah demam berdarah, tidak menutup kemungkinan tahun depan ataupun berapa bulan kemudian dia bisa terinfeksi demam berdarah. Karena tadi varian daripada demam berdarah itu ada 4 jenis, sehingga bisa saja dia terkena varian pertama, tapi bisa saja nanti terkena varian keempat. Nah, vaksin ini tentunya berfungsi untuk bisa melindungi kalaupun terkena keempat varian jenis virus dengue tadi. Oke, masyarakat harus melakukan 3M yang tadi disebutkan oleh Ibu Nadia untuk mencegah tertularnya ini penyakit DBD seperti itu ya Ibu. Bu Nadia Tarmizi, terima kasih selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan telah bergabung bersama kami di Sinpo TV. Sehat selalu Ibu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, terima kasih banyak. Aduh, seru banget ya kalau kita dengerin tadi Cara ada pencegahan bagaimana DBD ini tidak terjadi seperti itu. Yang paling penting adalah yang harus aware pertama kali adalah orang tua. Karena peran orang tua itu sangat penting ya. Karena kan yang rentan terjadi DBD itu adalah pada anak-anak. benar, benar banget. Tadi juga produser Sinpo TV Syam Hakun juga menanyakan kepada Bu Siti Nadia Tarmizi yang menegaskan bahwa memang penjagaan ini penting bukan hanya dari keluarganya sendiri, tetapi juga bagaimana anak-anak ini juga bisa di cover sedemikian rupa sehingga mereka tahu dan mengerti bagaimana pentingnya menjaga kesehatan mereka, mulai dari pola makan yang baik, kondisi menjaga kesehatan yang baik, dan yang paling penting adalah pola istirahat yang cukup. Betul, dan kita juga Begitu. berharap kita semua yang ada di studio dan juga pemirsa di rumah dimanapun Anda berada tetap dalam kondisi sehat walafiat. Benar banget. Yes, pemirsa, sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Memberikan senyuman dan juga terbitkan keceriaan. Saya Wiraranta. Dan saya Fetty Rahmadi. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Dan Selamat sampai pagi. jumpa. Sampai jumpa.